Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Raden Gamal Tamrin KMPD. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Cindy Fadila dengan NIM 2011270049 dan rekan saya. Dan saya Ranti Junista dengan NIM 2011270019. Baiklah, di sini kami mengambil judul dengan tema masyarakat kota dan desa. Selamat menyaksikan. Kita boleh numpang dulu di sini nggak ya? Oh ya, silakan Mbak. Makasih. Sebelumnya Mbak dari mana ya? Saya dari perpus Mbak, soalnya ada tugas mata kuliah sosiologi. Tadi baca-baca soalnya mau merangkum. Oh, mau merangkum. Mbaknya dari mana? Oh, kalau saya dari pulang kuliah Kak. Saya kuliahnya dari gedung Saintek. Mau main ke perpus aja soalnya gabut. Oh gitu. Mbak asalnya dari mana? Asalnya dari Kaur Mbak, lebih tepatnya Padang Guci. Tapi sekarang kan lagi kuliah di UIN Fatmawati. Jadi kosnya di Telaga Dewan. Kalau Mbak asalnya dari mana? Oh, kebetulan kalau saya asalnya dari Kota Bengkulu. Sebelumnya nama Mbak siapa ya? Oh, saya Ranti Mbak. Oh, kalau saya Cindy. Salam kenal. Iya, salam kenal ya Mbak. Oh ya, Mbak tadi kan dari perpustakaan ya, nyari buku sosiologi. Kalau boleh tahu temanya tentang apa ya? Oh, tadi saya ngebaca tentang masyarakat kota dan desa. Kebetulan Mbaknya tadi dari kota kan? Iya, saya Ya, dari Mbak. kota Mbak. Boleh nih ngobrol-ngobrol. Sebelumnya Mbak jurusan apa ya? Oh, kalau saya ngambil jurusan ilmu pengetahuan sosial dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Kalau Mbak? Sama berarti dong. Oh, sama. Iya. Kebetulan ya. Semester berapa? Kalau saya semester 3. Kalau Mbaknya? Semester 5. Oh, semester 5. Kakak tingkat dong. Oh ya Mbak, kita balik ke topik tadi ya. Boleh. Emang tadi topik bahas apa ya? Yang tentang masyarakat kota. Kebetulan Mbak dari kota kan? Kayaknya seru tuh. Boleh. Kalau menurut Mbak, kehidupan di kota itu bagaimana sih? Misalnya keseharian Mbak. Kalau keseharian saya itu, berhubung saya sebagai mahasiswa itu padat ya. Kenapa? Karena jam 7.30 nih ada jam kuliah. Terus akses mau kesininya itu pasti macet. Kenapa? Karena kalau di kota itu pagi-pagi pasti ada yang mau sekolah, ada yang mau kerja, ada yang mau ke tempat lain atau mau kemana. Itu jadi biasanya macet. Kalau untuk mayoritas pekerjaan di kota itu bagaimana? Mayoritasnya itu banyak yang jadi seorang pegawai atau pedagang kayak gitu. Oh, jadi beragam. Ya lebih beragam sih, tapi mayoritasnya memang ke pegawai. Kebetulan Mbak dari kota kan, saya kan dari desa nih, dari SD, SMP, SMA itu sekolahnya di desa. Nah, kalau sekolah di kota itu bagaimana? Misalnya dari Fasilitas saya selama saya sekolah di kota gitu, dari SD sampai SMA, tentu fasilitasnya lebih lengkap ya Mbak. Kenapa? Contohnya nih di laboratoriumnya aja. Laboratoriumnya itu di setiap mata pelajaran yang menggunakan lab pasti ada. Contohnya biologi, fisika, kimia, dan komputer, lab komputer itu ada. Oh ya Mbak, kalau wisatanya kalau di kota itu gimana sih? Kalau saya lah refreshingnya lebih ke kayak main ke mall, cafe, atau nonton bioskop sih. Kalau ke tempat wisata kayak pantai itu cuman ada pantai panjang sih di Bengkulu nih, sama kayak di ujung-ujungnya tuh ada pantai Zakat, Padri dan sebagainya. Itu kalau saya udah bosan karena kayak gitu-gitu aja. Dan kalau mau ke tempat wisata yang lain itu aksesnya jauh.
Kalau menurut Mbak yang paling enak kehidupan di kota itu apa sih? Aksesnya lebih mudah, kayak apa-apa tuh lebih mudah, lebih gampang, kayak gitu aja sih, Mbak. Kalau kurang senangnya atau tidak enaknya kehidupan di kota itu? Kayak tingkat kriminalitasnya lebih tinggi, terus kayak polusinya lebih banyak, terus kayak yang saya bilang di awal tadi itu macet. Oh, mungkin itu aja Mbak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Sudah jadi narasumber nih. Boleh. Terus, iya Mbak, ini saya juga mau tanya dong tentang masyarakat di desa. Boleh? Yang mau saya tanyakan pertama itu tentang tempat wisatanya. Gimana nih kalau wisatanya? Kalau wisata lumayan banyak sih. Misalnya ada air terjun, ada wisata juga ada pantai. Terus kalau ada bunga rafflesia misalnya mekar, karena kan kalau di desa masih terjaga tuh. Kalau di tempat wisata Mbak tuh banyak sampah nggak? Kalau kayak di sini kan banyak gitu sampahnya. Kalau di sana? Kalau di sana kan ada pemuda tuh, pemuda-pemuda itu yang menjaga wisata. Misalnya kelestarian alam itu dari pemuda-pemuda desa. Jadinya kalau untuk sampah juga terus dijaga sih. Kalau mengenai akses nih, akses Mbak mau main ke tempat wisata atau akses Mbak mau ke sekolahan itu susah atau gimana? Setahu saya kan akses biasanya di desa itu kayak terbatas atau jalannya yang jelek. Kalau di desa saya itu sudah tergolong maju sih, tapi memang ada. Kalau di desa kan ada desa maju, desa berkembang sama desa terbelakang. Nah, kalau di desa saya sudah tergolong maju, soalnya aksesnya sudah sampai ke sekolahnya sudah bagus. Jadi termasuk desa maju ya? Saya mau nanya tentang interaksi Mbak nih. Mbak ini kan sebagai mahasiswa kan di Kota Bengkulu sini. Interaksi Mbak waktu pertama kali sampai ke Bengkulu itu gimana? Susah atau enggak? Kalau untuk pertama sekali kan saya orang desa kan, dari bahasa juga beda nih. Kalau untuk sistem bahasa di sini kan sistem bahasanya bukan bahasa Indonesia, juga bahasa Bengkulu kan. Ya. Termasuk tergolong susah sih, tapi lumayan lah beradaptasi. Butuh waktu berapa lama Mbak beradaptasi? Tidak juga terlalu lama sih, sekitar sebulan 2 bulan juga sudah beradaptasi. Saya mau nanya tentang interaksi nih. Mbak kan sebagai salah satu mahasiswa di Universitas di Kota Bengkulu kan, interaksi Mbak di sini gimana ya? Susah atau kayak gimana? Ini untuk perbandingan di desa atau di kota? Di kota. Oke. Kalau untuk di kota, kalau awal ke Bengkulu ya, awalnya memang agak susah sih karena bahasanya beda. Tapi lama-lama beradaptasi juga kan, sekitar 1 bulan 2 bulan lah beradaptasi dengan lingkungan baru. Kalau mayoritas pekerjaan di desa itu apa ya? Kalau di desa mayoritas pekerjaan itu petani Mbak. Soalnya kan di desa itu masih banyak tuh lahan untuk bertani. Misalnya di ladang, sawahnya juga masih banyak. Jadi untuk alamnya itu masih sangat terhubung dengan masyarakat. Kalau di tempat Mbak, petani apa nih yang paling banyak? Petani sawah banyak, petani ladang juga banyak. Jadi menurut Mbak enakan hidup di mana nih? Enak di kota atau di desa? Kalau menurut aku sih semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Jadi enak semua sih. Kalau di desa kan masih alamnya masih asri, masih terjaga. Pas bangun juga sejuk kan di desa, tapi aksesnya terbatas gitu kekurangannya. Tapi kalau di kota itu seperti polusi, kejahatan yang tinggi kan dibanding di desa. Terus kalau kelebihan untuk di kota itu aksesnya mudah. Jadi menurut Mbak lebih enaknya di mana? Menurut saya lebih enak di desa sih sebenarnya. Di desa. Jadi dari pertanyaan yang saya ajukan ke Mbak tadi, banyak ya perbedaan yang signifikan antara masyarakat kota dan desa. Iya Mbak, banyak. Terima kasih ya Mbak sudah mau berbagi tentang pendapat masyarakat kota. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya tadi.
sore nih Mbak, pulang duluan ya. Ya Mbak, nggak apa-apa, duluan aja. Ya Mbak, permisi. Ya, hati-hati di jalan ya. Baiklah, mungkin itu saja drama roleplay kami tentang Masyarakat kota dan desa, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.